Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi di channel Bu Guru Wiwi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi hitung campuran. Anak-anakku, apa sih operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung campuran. Artinya, dalam satu soal ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mengerjakan operasi hitung campuran, penting sekali untuk memahami urutan dan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian urut dari sebelah kiri. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan urut dari kiri. Sebagai contoh, di sini Ibu punya soal hitung campuran yang ada soal penjumlahan, dalam kurung, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, jika menemukan soal seperti ini, maka langkah yang pertama yang kita kerjakan adalah yang dalam kurung. Kemudian pembagian, dilanjutkan penjumlahan, lalu pengurangan. Hasilnya seperti ini. Jadi 28 kali 4 kita dahulukan dalam kurung, ketemu 32. 18 dibagi 2, ketemu 9. Kemudian setelah ini ada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan urut dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yaitu 20 ditambah 32 sama dengan 52. Dikurangi 9 sama dengan 43. Contoh selanjutnya, 20 ditambah 15 kali 4 dikurangi 60 dibagi 3. Soal seperti ini, kita kerjakan yang perkalian dulu, kemudian pembagian, baru penjumlahan, dilanjutkan pengurangan. Hasilnya, 20 kita tulis tetap, 15 kali 4 kita operasikan, hasilnya 60. Dikurangi 60 bagi 3, kita operasikan, hasilnya 20. Dan ada penjumlahan, pengurangan, yang kita dahulukan penjumlahan. 20 tambah 60, 80, dikurangi 20, sama dengan 60. Untuk soal selanjutnya, Ibu memberikan soal cerita. Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 25 jeruk. Setelah diperiksa, terdapat 8 jeruk yang busuk. Jeruk yang masih bagus akan dibagikan kepada 6 orang sama banyak. Berapa banyak jeruk yang akan diterima oleh setiap orang? Nah, anak-anak, jika anak-anak menemui soal cerita seperti ini, maka kita buat dulu kalimat matematikanya. Yaitu, nah, Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 25. Ini artinya 2 kali 25. Namun, setelah diperiksa, ternyata
terdapat 8 jeruk yang busuk. Karena busuk, berarti ini dikurang. Kemudian, sisa jeruk tersebut akan dibagikan kepada 6 orang sama banyak. Sehingga yang akan dibagikan adalah sisa dari 2 kali 25 dikurangi 8. Maka ini diberi tanda kurung. Artinya, hasil dari operasi ini nanti baru dibagi 6. Nah, kita lanjutkan. 2 kali 25, 50 dikurangi 8 dibagi 6. 50 dikurangi 8, 42 dibagi 6, hasilnya 7. Jadi, setiap orang akan menerima 7 buah jeruk. Contoh soal cerita berikutnya, Bu Rina mempunyai persediaan beras 14 kilo. Lalu, Bu Rina membeli lagi 8 karung beras. Dengan berat masing-masing karung adalah 25 kilo. Karena ada hajatan, beras tersebut dimasak 80 kilo. Berapa banyak persediaan beras Bu Rina sekarang? Sama langkahnya, kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, persediaan 14 kilo beras. Kemudian Bu Rina membeli lagi 8 karung, setiap karung 25. Artinya 8 kali 25. Ini kita beri tanda kurung. Kemudian dimasak 80 kilo. Berarti dikurang 80. Nah, 14 kita tulis lagi. 8 kali 25 sama dengan 200 dikurangi 80. 14 tambah 200. Nah, ketemu 214 dikurangi 80. Hasilnya 134 kilo. Sehingga sisa persediaan beras Bu Rina saat ini adalah 134 kilo. Anak-anak, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan satu soal yang tertulis di bawah ini. Kemudian jawabannya silakan diketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.